Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Semoga tetap sehat ya dan tetap dijaga semangat belajarnya walaupun belajar dari rumah. Oke, kembali lagi dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Masih ingat nggak minggu kemarin bahas mengenai apa? Kemarin bahas mengenai dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah adalah kekhalifahan pertama Islam. Dan minggu ini kita akan bahas mengenai dinasti Abbasiyah, yaitu kekhalifahan kedua Islam yang berdiri di Baghdad. Sejak pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa dari 317 hingga 370 Masehi, yaitu khalifah ke-8 dari Daulah Umayyah. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz naik tahta, kemudian muncullah suatu gerakan oposisi yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah, yaitu cucu dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi dari kelompok Sunni. Nah, kemudian kelompok Sunni ini menjalin kerjasama yang sangat baik dengan kelompok Syiah. Kenapa? Karena mereka berdua adalah sama-sama dari keturunan Bani Hashim. Kemudian kelompok Sunni dan kelompok Syiah ini juga menjalin kerjasama dengan orang-orang Persia. Kenapa? Karena orang-orang Persia ini dianaktirikan oleh Daulah Umayyah, baik dari aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Padahal orang-orang Persia ini lebih dulu peradabannya itu lebih maju. Kemudian apa sih tujuan dari kerjasama ini? Tujuannya yaitu menegakkan kepemimpinan Bani Hashim. Jadi menegakkan kepemimpinan Bani Hashim dengan apa? Dengan cara merebut kekuasaannya dari Bani Umayyah. Untuk mencapai tujuannya itu, segala macam kelemahan dari Bani Umayyah ini dimanfaatkan sebaik mungkin agar pemerintahan Bani Umayyah ini runtuh. Pada mulanya gerakan ini dilakukan dengan rahasia. Kemudian saat aliansinya dipimpin oleh Ibrahim bin Muhammad, gerakan ini berubah menjadi terang-terangan. Karena setelah mendapat sambutan yang luas, terutama dari Khorasan, gerakan ini berubah menjadi terang-terangan. Kemudian muncullah jenderal cekatan, yaitu Abu Muslim al-Khorasani, yaitu budak yang dibeli oleh Muhammad, ayah dari Ibrahim. Kemudian Abu Abbas memindahkan markasnya ke Kufah dan bersembunyi juga di Kufah. Lalu Abu Muslim memerintahkan panglimanya, yaitu Uqaibah bin Syahid, untuk pergi ke Kufah. Nah, ketika perjalanan menuju Kufah, Uqaibah bin Syahid ini dihadang oleh pasukan dari Bani Umayyah. Kemudian terjadilah pertempuran yang sangat sengit, dan pertempuran ini Uqaibah bin Syahid tewas, kemudian diambil alih oleh anaknya Hasan. Lalu Kufah ini dapat ditaklukkan oleh anaknya Hasan. Kemudian Abbas keluar di tempat persembunyian dan memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama yang diberi nama dinasti atau Daulah Abbasiyah. Kemudian dibaiat sendiri oleh penduduk Kufah di Masjid Kufah. Setelah mendengar hal itu, Khalifah Marwan memerintahkan pasukannya yang berkekuatan 120.000 orang tentara untuk menyerang dari dinasti Abbasiyah tadi. Kemudian dari Abu Abbas juga memerintahkan pamannya, yaitu Abdullah bin Ali, untuk menyongsong musuhnya. Kedua pasukan ini bertemu di pinggir sungai Zab. Pada pertempuran ini, dinasti Umayyah kalah. Kemudian pasukan dari Abu Abbas melanjutkan berjalannya ke Syria. Kota demi kota berhasil ditaklukkan, dan yang terakhir adalah Damaskus, yaitu ibu kota dari Bani Umayyah. Dan di saat itu juga, ketika tanggal 26 Maret 750, Daulah Umayyah ini menyerah. Nah, ketika mendengar hal tersebut, Khalifah Marwan melarikan diri ke Mesir, kemudian dikejar oleh pasukan dari Abu Abbas, dan saat itu ditangkap dan Khalifah Marwan dibunuh.
Setelah tumbangnya Bani Umayyah dan juga terbunuhnya khalifah terakhir yaitu Khalifah Marwan, kemudian berdirilah khalifah atau dinasti atau daulah yaitu Abbasiyah. Mengapa dinamakan Abbasiyah? Karena pendiri dan penguasanya berasal dari keturunan Al-Abbas, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian pada tahun 750 Masehi berdirilah Daulah Abbasiyah yang pendirinya Abdullah ibnu Al-Abbas. Periodisasi Daulah Abbasiyah. Nama-nama Khalifah dinasti Abbasiyah sebelum Abu Ja'far As-Saffah meninggal, ia sudah mewariskan siapa penggantinya, yakni saudaranya Abu Ja'far, kemudian Isa bin Musa keponakannya. Sistem pengumuman putra mahkota itu mengikuti cara dinasti Umayyah. Nah, dalam perkembangannya, Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, yakni periode pertama yang para Khalifah Abbasiyah berkuasa penuh. Periode kedua disebut periode pengaruh Turki. Periode ketiga, pada masa ini Daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Periode keempat, dalam periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atau Daulah Abbasiyah. Periode kelima, periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka merdeka berkuasa akan tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah adalah tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik. Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Sebenarnya, zaman keemasan Bani Abbas telah dimulai sejak pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur serta pada masa Khalifah Al-Mahdi. Akan tetapi, popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan banyak dimanfaatkan Harun Al-Rasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi yang didirikannya. Pada masanya, sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusteraan berada pada zaman keemasannya. Jadi, pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara yang terkuat dan negara yang tak tertandingi. Khalifah-khalifah Bani Abbas secara terbuka mempelopori perkembangan ilmu pengetahuan dengan mendatangkan naskah-naskah kuno dari berbagai pusat peradaban sebelumnya dan diterjemahkan, diadaptasi dan diterapkan di dunia Islam. Nah, dan di sini ada perkembangan pesat peradaban yang didukung oleh kemajuan ekonomi imperium yang menjadi penghubung dunia timur dan barat. Dan sejarah menyebutkan bahwa puncak zaman keemasan Baghdad terjadi selama masa kekhalifahan Harun al-Rasyid, meskipun usianya kurang dari setengah abad. Baghdad pada saat itu muncul menjadi pusat dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Dan pada saat itu juga, Baghdad menjadi saingan tunggal bagi Bizantium. Kejayaannya berjalan seiring dengan kemakmuran kerajaannya, terutama ibu kotanya. Saat itulah Baghdad menjadi kota yang tidak ada bandingannya di sekitar Jazirah Arab. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat ketika dipimpin oleh Harun. Karena Harun adalah raja yang paling mulia di antara raja-raja sebelum atau sesudahnya. Nah, Harun itu
telah memimpin Daulah Abbasiyah selama 23 tahun. Karena Raja Harun adalah raja yang sangat mengembangkan kebudayaan yang lebih tinggi daripada raja-raja yang lainnya. Harun mempercantik kota Baghdad yang telah dibangun oleh kakeknya yaitu Al-Mansur. Itu adalah bukti bahwa di mana dia adalah raja yang berkuasa dan saat kekuasaannya itu mengalami kegemilangan atau sangat pesat kemajuannya. Karena dari kecantikan mempercantik kota tersebut, karena Harun telah memperindah kota tersebut menjadi megah, maka pada saat itu ibu kota Daulah Abbasiyah yang terjadi pada masa pemerintahan Harun itu menjadi kota terindah di dunia pada kala itu. Baghdad juga disebut dengan kota ilmu. Kenapa? Karena awal kota ini menjadi pusat kebangkitan dan peradaban ilmu di kala itu. Istana Harun al-Rasyid yang megah dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai cabang ilmu. Di situ dikumpulkan para ilmuwan dan orang-orang terpelajar dari berbagai penjuru dunia. Dana besar disumbangkan Harun untuk melayani mereka sekaligus disumbangkan untuk pengembangan sebagian cabang ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kesenian. Dalam masa ini, ilmu pengetahuan adalah ilmu yang paling berkembang pesat di Daulah Abbasiyah, seperti diskusi ilmiah, penerjemahan buku-buku, dan perpustakaan. Nah, di antara ilmu umum yang dikembangkan pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran Islam itu sudah ada sejak masa Rasulullah ya. Nah, di situ yang paling terkenal adalah Al-Haris bin Al-Kana. Nah, sedangkan kedokteran Islam itu sendiri baru berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, terdapat pengaruh dari Judi Safur dan Iskandariah. Nah, Judi Safur itu adalah sebuah perguruan yang berada di Persia. Nah, terdapat dokter-dokter yang berkumpul dari Yunani, Persia, dan India. Sedangkan Iskandaria pada waktu itu merupakan pusat kedokteran Yunani di timur. Selain itu, setelah penerjemahan buku-buku kedokteran berbahasa Persia, mulai dari situlah melahirkan tokoh-tokoh besar kedokteran Islam seperti Ali bin Rokbah al-Torbari, Al-Razi, dan Ibnu Sina. Bahkan, dua yang terakhir sangat berpengaruh di timur dan barat. Perkembangan ilmu matematika pada masa itu adalah ketika terjadi pada masa Al-Mansur, karena perencanaan pembangunan kota Baghdad didasarkan pada perhitungan matematis dan sebab banyak berkumpulnya matematikawan yang meneliti rencana tersebut, sehingga mulailah tersebar ilmu matematika di masa itu. Ilmu astronomi ini, sarjana astronomi muslim adalah seperti Sabit bin Hurra, Al-Balhi, Hunain bin Ish. Nah, sedangkan dari ilmu kimia, Jabir bin Hayyan terkenal di seluruh dunia sebagai bapak ilmu kimia muslim. Nah, pada ilmu farmasi adalah pelengkap bagi ilmu kedokteran, sehingga dokter-dokter muslim menulis tentang farmasi dan botani sebagai dua ilmu yang sangat berguna dalam pengobatan. Karena tidak mungkin ketika ada dokter tetapi tidak ada farmasi. Karena apa? Karena yang menciptakan obat, yang akan membuat obat siapa? Karena dokter kan tidak membuat obat. Itu ya. Ilmu geografi ini di masa awal dinasti Abbasiyah telah muncul ahli geografi muslim bernama Ibnu Kadzabah yang menulis sebuah buku tentang geografi dengan judul Al-Musaik wal Al-Malik. Nah, pada falsafat kaum atau filosof muslim pertama adalah Al-Kindi pada tahun 194 sampai 260 Hijriah atau 809 sampai 873 Masehi. Ilmu farmasi, ilmu kimia, dan falsafat kaum. Oke anak-anak,
kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai masa kemunduran dari Bani Abbasiyah. Kemunduran dari Bani Abbasiyah ditandai dengan masa disintegrasi. Nah, apa sih masa disintegrasi itu? Yaitu masa di mana yang awalnya Bani Abbasiyah itu utuh menjadi terpecah belah. Ini disebabkan karena 3 faktor. Yang pertama adalah tekanan orang Turki, dan yang kedua tekanan dari Bani Buwayhi, dan yang ketiga adalah tekanan dari Turki Saljuk. Ibu akan membahas mengenai yang pertama, yaitu tekanan dari orang Turki. Nah, pada masa Khalifah Al-Ma'mun, beliau itu menunjuk saudaranya yaitu Al-Muqtasim untuk menggantikan beliau nantinya setelah beliau meninggal. Nah, setelah ditunjuk, naiklah tahtanya Al-Muqtasim menjadi khalifah. Kemudian karena Al-Muqtasim dan ibunya adalah orang Turki, maka Khalifah Al-Muqtasim membagikan sebagian kota dari Bani Abbasiyah ke kepala suku-suku orang Turki. Kemudian untuk memperkuat pemerintahannya juga, beliau membangun tentara-tentara yang isinya juga orang-orang Turki gitu. Nah, tentara-tentara itu semakin hari semakin menunjukkan prestasinya di bidang militer. Itu yang membuat tentara dari Arab dan juga Persia itu terpukul mundur, dan itu juga yang menyebabkan tentara Arab dan Persia membangun pemerintahan sendiri yang terbebas dari pemerintahan pusat. Kemudian pada masa pemerintahan Arabi melakukan tindakan penambahan struktur kepemerintahan yang bertugas untuk melantik dan mengangkat pegawai pemerintahan atau yang disebut sebagai Amir Umaro. Ini dilakukan untuk mengatasi jumlah orang Turki yang berada pada pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kemudian dilantiklah Abu Ja'far Asy-Syarzad untuk menjadi Amir Umaro. Tapi keberadaan orang Turki belum bisa ditekan. Oleh karena itu terpaksalah meminta bantuan kepada Bani Buwayhi. Nah, yang kedua ini adalah tekanan dari Bani Buwayhi. Setelah bantuan dari Bani Buwayhi datang, tekanan orang Turki itu dapat ditekan. Nah, kemudian diangkatlah Ahmad bin Buwayhi untuk menjadi Amir Umaro. Ini dimanfaatkan untuk mereka untuk menyebarkan ajaran Syiah dan untuk memaksakan kepada rakyat agar mau mengikuti ajaran Syiah. Dan ini juga yang membuat rakyat itu semakin geram dan ingin atau meminta bantuan kepada Khalifah Al-Qaim, yaitu setelahnya Al-Muqtasim, untuk mengatasi masalah ini, karena juga mereka nggak mau dipaksakan dong untuk mengikuti ajaran Syiah. Kemudian rakyat meminta kepada Khalifah Al-Qaim untuk menyeru agar meminta bantuan kepada Turul Beg atau Turki Saljuk. Kemudian yang ketiga adalah tekanan dari Turki Saljuk. Turki Saljuk itu akhirnya dapat mengatasi tekanan dari Bani Buwayhi ini. Kemudian diangkatlah Turul Beg untuk menjadi Amir Umaro. Ada beberapa penyebab kenapa Turki Saljuk ini mengalami kehancuran pada pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu karena perang saudara karena kekuasaan yang akhirnya berdampak pula pada stabilitas negara, gitu anak-anak. Oke, Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai masa disintegrasi dari Bani Abbasiyah. Sekarang di sini Ibu akan menjelaskan mengenai faktor apa saja sih penyebab kemunduran dari Bani Abbasiyah. Ada 5 faktor di sini. Yang pertama adalah ketidakpuasan para khalifah. Khalifah-khalifah sesudah Al-Ma'mun mempunyai moral yang tidak begitu baik. Waktu mereka habiskan untuk berhura-hura, bukan untuk mengurus negara. Dan yang kedua adalah rasa ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang pertama dari tekanan orang Turki, kemudian ada tekanan dari Bani Buwayhi, dan juga ada tekanan dari Turki Saljuk. Yang ketiga adalah luasnya pemerintahan sedangkan ekonomi yang lemah. Para khalifah yang mempunyai kepemimpinan lemah atau yang tidak mempunyai moral yang baik akan kesulitan menghadapi atau menangani luasnya wilayah
tanpa ditunjang dengan ekonomi yang tinggi gitu. Jadi bisa dibilang pemerintahan itu seakan-akan lumpuh untuk menangani atau untuk mengendalikan wilayah kekuasaan yang begitu luas karena lemahnya ekonomi. Kemudian yang keempat adalah persaingan Sunni dan Syiah. Dalam Daulah Abbasiyah ini ada persaingan yang ketat antara Sunni dan Syiah. Seperti yang kita lihat bahwa Bani Buwayhi itu mempunyai aliran Syiah. Kemudian Turki Seljuk mempunyai aliran yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada persaingan yang ketat antara dua kubu tersebut. Nah, seperti yang dilakukan oleh Tughrulberg kepada penguasa Bani Buwayhi. Jadi Tughrulberg itu memenjarakan penguasa Bani Buwayhi sampai meninggal gitu. Dan juga pernah pasukan Hasan ibnu Sabah itu membunuh Nizam al-Mulk demi untuk membangkitkan aliran Syiah Fatimiyah. Jadi ada dua kubu yang saling bertengkar, dua kubu yang saling penggal-memenggal gitu untuk saling mematikan. Kemudian yang kelima adalah serangan Mongol dan kehancuran Baghdad. Ini adalah yang terakhir anak-anak. Jadi bangsa Mongol adalah bangsa yang mempunyai moral yang buruk. Mereka tidak berperi kemanusiaan. Mereka datang ke kota-kota untuk merampas, merampok, dan melakukan kehancuran di dalamnya. Bangsa Mongol itu mempunyai tujuan untuk memusnahkan kota Baghdad. Maksud saya untuk menguasai kota Baghdad dan memusnahkan Daulah Abbasiyah. Jadi itu tujuan bangsa Mongol. Kemudian bangsa Mongol menyiapkan pasukan-pasukannya untuk menyerang kota Baghdad atau menyerang Daulah Abbasiyah. Dan akhirnya setelah peperangan itu terjadi, akhirnya bangsa Mongol berhasil menaklukkan kota Baghdad di tangannya. Dan dengan itu berakhir pula kekhalifahan Bani Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi.